Indonesia, negeri yang kucinta, keindahan alam yang tak ada duanya, ragam dan budaya yang berlimpah, menjadi simbol kekayaan yang tak dimiliki negara lainnya. Indonesia, negeri yang kubanggakan. Bendera merah putih berkibar, melintang di sepanjang garis khatulistiwa. Indonesiaku, negeriku, aku lahir dan besar di tanah ini. Bahkan hingga mati pun aku ingin terkubur di tanah ini. Indonesiaku, aku cinta padamu. Aku bangga dengan semua yang dimiliki. Hingga nanti pun aku akan terus berdiri di sini, di Indonesiaku ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifatun Salim dari kelompok 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eksa Fitri dari kelompok 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusronia dari kelompok 4. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahartika Bagasnara, saya dari kelompok 4. Aliran simbolisme. Simbolisme merupakan aliran dalam sastra yang mencoba mengungkapkan ide dan emosi melalui sugesti-sugesti dan bukan menggunakan ekspresi langsung melalui objek-objek, kata-kata, dan bunyi. Aliran ini merupakan reaksi terhadap realisme dan naturalisme yang hanya berpijak pada kenyataan semata. Sastra simbolik banyak menggunakan simbol atau lambang dalam mengungkapkan pemikiran dan emosi secara samar-samar dan misterius. Karya simbolik terkadang sukar dipahami dan hanya secara samar-samar dapat ditangkap maknanya. Simbolisme dalam aliran kesusastraan banyak menyajikan tokoh-tokoh yang bukan manusia. Tokoh-tokoh yang disajikan yaitu binatang-binatang atau benda-benda lainnya seperti tumbuh-tumbuhan yang disimbolkan sebagai perilaku manusia. Binatang-binatang atau tumbuh-tumbuhan diperlakukan sebagaimana manusia dapat bertindak, berbicara, berkomunikasi, berpikir, dan berpendapat sebagaimana halnya manusia. Kehadiran karya sastra yang beraliran simbolisme ini biasanya ditentukan oleh situasi yang tidak mendukung pencerita atau pengarang untuk berbicara. Contohnya pada masyarakat lama, di mana kebebasan berbicara dibatasi oleh aturan etika moral yang mengikat kebersamaan dalam kelompok masyarakat. Pandangan dan pendapat mereka disalurkan melalui bentuk-bentuk peribahasa atau fabel. Idealisme. Idealisme dalam dunia sastra merupakan aliran yang banyak menggambarkan dunia yang dicita-citakan, diangan-angankan, serta dunia yang diharapkan yang masih abstrak dan jauh dalam jangka waktu pencapaiannya. Di dalamnya menggambarkan keindahan hidup yang ideal, menyenangkan, damai, bahagia, tentram, adil dan makmur, serta tidak ada lagi keganasan, kecemasan, kemiskinan, penindasan, ketidakadilan, dan keterbelakangan yang menyengsarakan batin. Tujuan dari aliran ini yaitu untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih mendalam tentang kehidupan, manusia, dan masyarakat. Karya-karya sastra yang diambil dari aliran idealisme seringkali mempertanyakan norma sosial dan mengajak kita sebagai pembaca untuk merenungkan aspek-aspek yang lebih mendalam dalam kehidupan manusia. Sosialisme adalah aliran yang bergerak dalam kancah sastra atau kesenian. Semangat sosialis ini ialah untuk menangkan sosialisme di tengah masyarakat. Maka di dalam sastra sosialisme, realitas di tengah masyarakat adalah inspirasi untuk membuat karya. Yang dimaksud dengan realitas masyarakat ialah kaum proletar dan di atas pundak kaum sastrawan sosialisme. Tertanam tanggung jawab yang tidak ringan, yaitu memberi penyadaran kepada masyarakat tersebut untuk berjuang melawan sistem yang menindas tersebut. Aliran mistisme. Aliran mistisme adalah aliran dalam kesusastraan yang mengacu pada pemikiran mistik, yaitu pemikiran yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang meliputi segala hal di alam ini.
Dalam karya yang mengandung aliran mistisme, penulis sering menggunakan simbol-simbol dan bahasa yang sulit diuraikan secara harfiah, sehingga pembaca ditantang untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam. Karya sastra yang beraliran mistisme ini memperlihatkan karya yang mencari penyatuan diri dengan Zat Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan semesta alam. Pada masa kesusastraan klasik dikenal Raja Ali Haji Gurih dengan Gurindam 12-nya yang erat dengan ajaran mistis. Pada karya-karya sastra sekarang ini yang memperlihatkan aliran mistik, misalnya karya Abdul Hadi, Dunarto, dan juga Rifai Ali. Aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme merupakan aliran yang muncul karena ketidakpuasan atas dikotomi aliran idealisme dan materialisme dalam memaknai kehidupan. Kata eksistensi berasal dari kata exit, bahasa Latin yang diturunkan dari kata ex yang berarti keluar dan sistere berarti berdiri. Menurut Ahmad Tafsir, eksistensialisme ingin mencari jalan keluar dari kedua pemikiran yang dianggap ekstrim, yang berpikiran bahwa manusia di samping ia sebagai subjek dan ia pun juga sekaligus sebagai objek dalam kehidupan ini. Eksistensialisme adalah suatu aliran filosofis yang menekankan pada kebebasan individu, eksistensi, dan pilihan hidup yang penuh makna. Aliran ini berpendapat bahwa individu memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan menentukan makna hidup mereka sendiri. Menurut Sartre, karena manusia menyadari bahwa dia ada, yang berarti manusia menyadari pula bahwa ia menghadapi masa depan. Karenanya, manusia sebagai individu mempunyai tanggung jawab terhadap masa depan dirinya sendiri dan tanggung jawab terhadap manusia secara keseluruhan. Ini merupakan salah satu aliran sastra yang menggambarkan kompleksitas manusia dan pencarian makna hidup dalam realitas sehari-hari. Karena dasar eksistensialisme ini adalah tentang keberadaan manusia, maka aliran ini tidak mementingkan gaya bahasa yang khas yang mencerminkan aliran tertentu, melainkan menekankan kepada pandangan pengarang terhadap kehidupan dan keberadaan manusia. Dalam perkembangannya, aliran eksistensialisme ini berkembang menjadi dua jalur, yaitu eksistensialisme yang ateistis dan eksistensialisme yang teistis. Yang pertama itu eksistensialisme ateistis, dikembangkan oleh Jean-Paul Sartre. Yang kedua, eksistensialisme teistis, dikembangkan oleh Gabriel Marcel. Ia menyatakan dengan tegas bahwa semua eksistensi adalah kenyataan karena adanya Tuhan. Manusia tidak mungkin ada kalau tidak ada Tuhan yang menciptakannya. Dan konkretisasi alam dunia ini merupakan bukti nyata dari keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, keberadaan manusia di alam ini harus kembali ke jalan Tuhan dan mewujudkan pujian kepada Tuhan. Aliran eksistensialisme dalam sastra Indonesia memberikan pengaruh yang kuat pada pemikiran dan karya para penulis yang mengeksplorasi tema-tema eksistensial dan konflik internal individu dalam konteks budaya dan masyarakat Indonesia. Eksistensialisme ini terlihat pada novel-novel karya Iwan Simatupang seperti Ziarah, Merahnya Merah, dan Kering. Dalam karyanya, Iwan Simatupang, ia memperlihatkan manusia sebagai tamu di dunia ini. Sebagai tamu, ia datang dan pergi lagi. Manusia gelisah, tidak punya rumah, selalu berada dalam perjalanan, dan berlangitkan relativisme. Kesimpulan, beberapa aliran sastra seperti simbolisme, idealisme, sosialisme, mistisme, dan eksistensialisme. Setiap aliran memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Simbolisme menggambarkan dunia dengan simbol-simbol dan bahasa samar, idealisme menciptakan gambaran dunia yang ideal dan bahagia, sosialisme mengeksplorasi ketidakadilan sosial, mistisme fokus pada pemahaman yang mendalam tentang eksistensi, dan eksistensialisme menyoroti kompleksitas manusia dan pencarian makna hidup. Terakhir, sastra berperan penting dalam menyampaikan berbagai pemikiran dan konsep, serta bagaimana aliran-aliran sastra memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan sastra secara keseluruhan.
kasih. Dadah.